Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem gerak. Kemarin kita sudah belajar tentang tulang, persendian, sudah belajar tentang otot, dan selanjutnya di sini adalah gangguan pada sistem gerak. Lah, di mana gangguan sistem gerak itu meliputi gangguan pada tulang, gangguan pada otot, dan gangguan pada sendi. Nah, itu. Jadi ada gangguan pada tulang, otot, dan gangguan pada sendi. Sementara sekarang kita akan belajar tentang gangguan pada tulang dulu. Dimana gangguan pada tulang sendiri itu yang pertama ada fraktura. Fraktur atau fraktura itu adalah patah tulang. Jadi kenapa orang itu bisa terkena patah tulang? Karena ada yang menghantam tulang. Seperti itu. Jadi tulang itu menjadi patah. Nah, fraktura sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada fraktura yang tertutup, ada fraktura yang terbuka. Apa bedanya? Kalau fraktura yang tertutup itu patah tulang, tulangnya nggak sampai merobek kulit atau nggak sampai keluar. Nah itu, jadi adalah patah tulang yang tertutup. Nah, jadi tulangnya ini dia tetap di dalam tubuh. Sementara kalau yang fraktura terbuka itu patah tulang dan tulangnya ini yang patah sampai menembus kulit sehingga keluar dari tubuh. Nah, ini yang sangat mengerikan sekali kalau apabila orang itu bisa sampai fraktura yang terbuka, tulang yang patah itu sampai menembus kulit. Nah, ini sangat menyeramkan sekali. Lalu yang kedua adalah gangguan pada tulang belakang. Nah, gangguan pada tulang belakang itu pasti kalian sudah pernah mengetahui itu ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Coba kita lihat gambarnya. Apa bedanya antara ketiga itu? Nah, ini dia. Oke, lah ini adalah tulang belakang kita ya. Nah ini adalah tulang belakang, di mana orang yang terkena gangguan tulang belakang itu ada tiga, ada kifosis, ada lordosis, dan ada skoliosis. Kalau kifosis itu tulang belakangnya melengkung ke arah belakang. Nah, jadi ke arah luar. Nih, jadi tulang belakangnya melengkung ke arah luar. Jadi kita seperti kayak bungkuk, itu adalah kifosis. Kalau lordosis itu tulang belakangnya melengkung ke arah dalam. Jadi seperti kayak perut yang buncit gitu ya. Jadi tulang belakang ini melengkung ke arah dalam. Kalau skoliosis itu tulang belakangnya melengkung ke arah samping, baik samping kanan maupun samping kiri. Nah, jadi perbedaan antara ketiga ini adalah dari arah melengkungnya tulang belakang. Kalau kifosis tulang belakangnya melengkung ke arah luar. Kalau lordosis tulang belakangnya melengkung ke arah dalam. Kalau skoliosis itu bentuk tulang belakangnya melengkung ke samping, baik samping kanan maupun samping kiri. Oke, terus gangguan pada tulang selanjutnya adalah osteoporosis. Nah, pasti kalian pernah tahu apa itu osteoporosis. Nah, jadi osteoporosis di sini adalah pengeroposan tulang. Nah, kenapa kok bisa orang itu terkena penyakit osteoporosis? Satu, penyebabnya karena kekurangan hormon. Kalau pada laki-laki karena kurangnya hormon testosteron, kalau pada perempuan karena kurangnya hormon estrogen. Dan yang kedua, itu karena kurangnya asupan kalsium. Nah, kita tahu bahwa kalsium itu
bisa menyebabkan tulang kita menjadi kuat. Nah, kalau orang itu kekurangan asupan kalsium, maka tulangnya akan rapuh seperti ini, osteoporosis. Jadi orang yang terkena osteoporosis itu tulangnya rapuh, kropos dan mudah sekali untuk patah. Oke. Dan selanjutnya gangguan tulang adalah rakitis. Nah, kenapa orang itu bisa terkena rakitis? Jadi rakitis ini adalah pelunakan tulang. Jadi tulangnya itu dia lunak sehingga tulangnya ini bisa bengkok. Nah, bengkok ke arah mana? Coba kita lihat. Nah, ini adalah bentuk tulang orang yang normal. Yang ini bentuk tulang orang yang terkena rakitis. Nah, jadi rakitis itu disebabkan karena kekurangan vitamin D, kekurangan mineral-mineral seperti magnesium, fosfor, dan kalsium. Nah, jadi biasanya di sini terjadi pada saat awal pertumbuhan pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu kekurangan vitamin D, kekurangan asupan-asupan kalsium, itu dia bisa mengalami rakitis. Jadi tulangnya bisa lunak. Oleh karena itu, kenapa pada waktu anak itu masih bayi kan pada pagi hari kan berjemur lah. Jadi berjemur itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbanyak vitamin D karena cahaya matahari itu bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Jadi apabila vitamin D itu banyak dalam tubuh kita, otomatis penyerapan kalsium itu juga banyak sehingga tulang kita menjadi kuat. Jadi kalau anak itu dia kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, tulangnya menjadi lunak sehingga tulangnya bisa berbentuk huruf X. Lah, ini adalah rakitis yang X, atau tulangnya bisa bentuk huruf O. Ini adalah rakitis yang O, seperti itu. Oke. Oke, jadi rakitis tadi pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan vitamin D dan kalsium seperti magnesium, fosfor, dan juga kekurangan mineral seperti magnesium, fosfor, dan juga kalsium. Nah, jadi rakitis itu dia ada rakitis yang X dan ada rakitis yang O. Lah, itu kenapa sangat penting sekali ketika pada masa pertumbuhan itu asupan kalsium dan juga asupan dari vitamin D. Oke, dan selanjutnya adalah gangguan pada otot. Nah, jadi gangguan pada otot itu ada hipertrofi, ada artrofi. Apa bedanya antara hipertrofi dan artrofi itu? Coba kita lihat. Hipertrofi. Nah, oke. Jadi ini adalah hipertrofi. Jadi hipertrofi itu ototnya membesar. Nah, ini otot orang yang normal. Ini adalah otot orang yang terkena hipertrofi. Nah, jadi sebenarnya hipertrofi itu adalah gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Jadi misal kayak Adirai lah, itu dia mengalami hipertrofi otot. Jadi ototnya itu besar. Nah, kok bisa orang itu terkena hipertrofi? Satu, karena memang ototnya itu dilatih untuk beraktivitas secara terus-menerus. Nah, terus habis itu dan juga dikasih asupan nutrisi untuk memperbesar otot. Nah, jadi makanya kenapa kayak binaragawan itu dia selain nge-gym, nah ototnya itu memang dibuat aktivitas dan juga dia juga mengonsumsi nutrisi. Nah, itu biar ototnya itu berkembang menjadi lebih besar. Oke, dan yang kedua adalah artrofi. Lah, ini adalah kebalikannya dari hipertrofi. Kalau hipertrofi tadi ototnya menjadi lebih besar, kalau artrofi itu ototnya mengecil. Nah, coba kita lihat artrofi. Lah, ini. Nah, ini dia. Jadi ini adalah orang otot normal, ini adalah orang yang terkena artrofi seperti itu. Jadi ototnya itu mengecil kalau orang yang artrofi. Lah, kok bisa
Atrofi itu penyebabnya apa? Karena otot tidak digunakan, tidak digerakkan. Jadi kalau orang yang mager lah, jangan sampai mager. Kalau mager itu kan berarti otot kita kan nggak berkontraksi ya. Nah, jadi kalau sering mager itu hati-hati, nanti terkena artrofi. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang yang terkena artrofi itu bisa juga karena kelumpuhan, pemasangan gips atau suatu penyakit yaitu polio. Oke, dan yang ketiga adalah distrofi otot. Nah, kalau distrofi otot itu penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Kalau ini beda lagi. Kalau ini karena adanya kelainan genetik. Oke, dan yang keempat adalah tetanus. Nah, kalau tetanus itu adalah kejang otot. Jadi ototnya itu dia, nah, kita lihat tetanus. Nah, ini adalah orang yang nah, ini di sini ada kayak pencegahan, cara penanganan, treatmentnya dan lain sebagainya. Jadi tetanus itu penyakit kejang otot akibat ototnya berkontraksi secara terus-menerus. Jadi penyakit tetanus ini penyebabnya karena bakteri. Nah, bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini biasanya tuh ada di kayak besi yang sudah berkarat. Jadi apabila orang itu terkena besi yang berkarat, khususnya biasanya sampai menembus ke dalam, lalu menyebabkan orang itu ada bakteri Clostridium tetani di dalamnya, maka ototnya akan berkontraksi secara terus-menerus atau mengakibatkan kejang otot itu hingga sampai akhirnya ototnya tidak mampu lagi berkontraksi. Nah, itu merindingnya tetanus. Lalu selanjutnya adalah kram. Nah, pasti kalian pernah merasakan kram. Jadi kram itu seperti kayak otot itu tiba-tiba kayak tegang, sulit digerakkan dan nyeri. Jadi kayak tegang, susah untuk bergerakkan dan juga biasanya disertai dengan rasa yang sakit sekali. Nah, jadi apa penyebabnya kram ini? Satu, karena tidak melakukan pemanasan ketika berolahraga. Jadi saat olahraga itu kenapa penting sekali yang namanya pemanasan. Oke, lalu yang kedua karena tidak lancarnya aliran darah. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah karena udara dingin. Jadi karena udara dingin itu juga bisa menyebabkan kram otot. Selanjutnya adalah miastenia gravis. Nah, apa sih miastenia gravis itu? Ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Jadi ototnya tuh nggak bisa berkontraksi sampai orangnya itu bisa lumpuh. Apa penyebabnya? Karena kerusakan kelenjar timus. Biasanya di sini penyakit ini itu lebih sering terjadi pada wanita. Timbulnya itu mulai usia 20 sampai 40 tahun. Dan selanjutnya adalah gangguan pada sendi. Nah, gangguan pada sendi yang pertama ada terkilir atau kesleo. Lah, mungkin pernah, jangan sampai ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengar istilah ini, terkilir atau kesleo. Jadi adalah gangguan sendi karena gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Jadi kalau ketika berolahraga tiba-tiba terkilir, nah itu rasanya sangat sakit sekali. Makanya harus dipijit biar sendinya itu bisa ke bentuk normalnya lagi. Lalu yang selanjutnya adalah dislokasi. Dislokasi itu pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Nah, kita lihat ya, dislokasi. Dislokasi. Nah, ini dia. Jadi ini adalah tulang yang menyusun persendian. Ini misal ini di sini ada sendi peluru. Nah, ini tulang, di sini adalah suatu persendian. Sendi adalah hubungan antar tulang. Di sini contohnya adalah sendi peluru. Jadi orang itu mengalami dislokasi karena adanya pergeseran pada tulang yang menyusun persendian. Di sini ada dislokasi anterior, ada dislokasi
yang posterior seperti itu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah osteoartritis. Nah, osteoartritis di situ kerusakan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang persendian. Jadi di sendi itu kan sendi kan hubungan antar tulang. Nah, jadi di atasnya itu ada tulang rawannya. Nah, tulang rawannya ini dia mengalami suatu kerusakan. Nah, apa namanya penyebabnya apa? Satu, karena bisa proses penuaan, karena bisa cedera, kelemahan tulang, atau penggunaan sendi yang terlalu berat. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah artritis. Nah, kalau artritis itu peradangan pada sendi. Nah, jadi sendinya tuh mengalami peradangan disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak dan rasanya sangat sakit sekali. Seperti itu. Nah, ini adalah gangguan-gangguan pada persendian. Gangguan-gangguan pada persendian, betul. Jadi kalau kita rangkum, maka gangguan pada sistem gerak itu ada gangguan pada tulang, ada gangguan pada otot, dan ada gangguan pada persendian. Kalau gangguan pada tulang, tadi contohnya adalah fraktur, patah tulang, gangguan pada tulang belakang, osteoporosis, dan juga rakitis. Nah, lalu kalau gangguan pada otot ada hipertrofi, atrofi, distrofi, tetanus, kram. Kalau gangguan pada sendi ada terkilir, dislokasi, osteoartritis, dan ada artritis. Nah, tugas kalian kali ini adalah membuat peta konsep. Jadi peta konsepnya nanti yang paling penting di dalamnya. Jadi jangan lupa pertama adalah judulnya. Judulnya gangguan pada sistem gerak. Nah, lalu kalian bagi menjadi 3. Yang di tulang, yang di otot, sama yang di sendi. Nah, nanti yang di tulang tadi ada beberapa ya, nama penyakitnya apa aja. Nah, di sini nanti kamu tulis nama penyakitnya, lalu penyebabnya apa, lalu cara mengatasi atau cara pencegahan atau cara penyembuhannya. Nah, itu yang harus ada di dalam mind mapping kalian. Terserah kalian bentuk seperti apapun, sekreatif kalian, semakin lengkap, semakin bagus, nilainya juga akan semakin bagus lah. Jadi di sini kalian buatnya itu di kertas aja. Nah, jadi di kertas silakan kalian buat, nanti kalian foto, kalian kirimkan ke Google Form yang saya sediakan seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya via WA, chat grup atau chat pribadi saya. Dan silakan kalian mengambil informasi dari manapun, dari internet boleh, dari buku boleh, silakan. Terserah dari manapun seperti itu. Oke, bisa saya akhiri sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Next minggu depan kita sudah belajar bab baru yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, oke, bisa Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.